Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berada di SMK Telkom Makassar dalam rangka melakukan observasi standar pengelolaan untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Armisa Putriantisan. Saya Rizky Fitriantika. Saya Muklisah. Saya Nuksya Maldi. Kami dari kelompok 6. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sekolah untuk mewawancarai narasumber kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, perkenalkan, Bu, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Saya sendiri, nama saya Rizky Fitrianti. Di samping saya Muklisah, di samping saya Armisya Putri Iksam, yang di sebelah juga Nuksam Aldi dari program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Kami di sini, Bu, untuk melakukan observasi wawancara kepada Ibu terhadap salah satu standar pengolahan. Pertanyaannya, Bu, apa visi dan misi sekolah ini? Oh iya, kalau untuk visi misi sekolah SMK Telkom Makassar itu sebenarnya ini adalah turunan dari visi misi Yayasan Pendidikan Telkom. Jadi hampir sama sih, cuman kita lebih spesifiknya untuk SMK Telkom dengan jurusan yang kita punya. Jadi kalau untuk visi sendiri itu menjadi SMK bidang teknologi, informasi, telekomunikasi, dan pariwisata itu yang bermutu dengan standar internasional untuk membentuk insan berkarakter unggul dalam membangun peradaban bangsa. Nah, untuk misinya sendiri, untuk mewujudkan visi ini, kita ada 4. Itu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, yakni memiliki kecerdasan intelektual, kemudian kinestetis, serta berbudi luhur. Dalam hal ini memiliki kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Terus yang kedua itu kita mengembangkan infrastruktur dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan informasi dan komunikasi. Yang ketiga, kita melaksanakan komitmen dalam pengembangan guru dan pegawai untuk meningkatkan profesionalisme sebagai guru. Yang keempat, kita membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan Dudika serta lembaga-lembaga terkait. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu lagi, sebuah sekolah bisa berdiri dan berkembang berbanding lurus dengan pengolahannya. Apa saja yang dikelola sekolah ini dan bagaimana cara mengelolanya? Sebenarnya kalau untuk pengelolaan sekolah kita kan mengikuti standar ya. Karena ini kan SMK, jadi kita kelola sesuai dengan seperti apa pendidikan vokasi itu harusnya ya. Namun untuk pengelolaannya sebenarnya kita dibantu dengan controlling evaluasi setiap tahun, bahkan selalu ada. Kita punya kontrol evaluasi itu pertama ISO. Kita sudah menggunakan ISO pendidikan terbaru yang 21001 2018. Kemudian kita punya controlling dari yayasan ya. Dari yayasan kita itu terkontrol setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan kita terkontrol sejauh apa pencapaiannya sekolah ini, pencapaian targetnya, seperti dari segi bisnisnya, pendapatannya gimana, dari segi bisnis prosesnya seperti apa, termasuk kurikulumnya seperti apa, pencapaian prestasi siswa seperti apa. Jadi memang kita mengelola ini sesuai dengan target-target yang sudah kita tetapkan. Satu lagi kita punya controlling namanya Telkom School Standard. Ini ada standar Telkom School se-Indonesia. Dan itu ada kategorinya starter, mover, flyer, dan internasional. Dan saat ini, tahun ini itu kita SMK Telkom Makassar sudah masuk di kategori flyer ya. Jadi memang kita kelola dengan terkontrol dengan baik seperti itu ya. Pengelolanya untuk detailnya nanti bisa ditanyakan seperti apa detail target-target yang kita lakukan setiap tahunnya. Yang terakhir, Bu, program apa saja yang dilakukan sekolah untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu sekolah?
Ya sama saja sih seperti yang tadi ya. Kalau program-program itu ya kita hampir semua unit ada ya. Iya. Ada targetnya masing-masing. Misalkan kurikulum kita sudah masuk kurikulum merdeka, Iya. kita masuk ke target bagaimana sekolah kita menjadi pusat keunggulan gitu. Guru-gurunya punya sertifikasi kompetensi yang Iya. sesuai dengan Dudika. Dan juga kita ada program bilingual class. Jadi kita juga bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya guru-guru kita, dan kita selalu melaksanakan tes TOEIC untuk setiap guru ya, untuk kesiswaan juga seperti prestasi ya. Iya. Sampai 3 bulan ini kita sudah dapat 280 prestasi. Seperti lihat target-targetnya, kemudian Hubin juga ada seberapa banyak MOU kita lakukan dengan industri, bursa kerja gimana, jadi ada serapan, ada program bagaimana kita meningkatkan anak-anak itu bisa kerja, langsung kerja setelah tamat dari sini. Dari segi SDM juga kita meningkatkan kompetensi guru, sertifikasinya, dan juga kalau keuangan ya udah bagaimana kita upayakan guru ini sejahtera dengan gajinya dan sebagainya, seperti itulah. Kalau ini terkait untuk sekolah. Baik, itu saja Bu yang bisa saya kasih pertanyaan. Sekian dan terima kasih Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Makassar ingin melakukan observasi di SMK Telkom ini terkait dengan standar pengelolaan. Nah, langsung saja Bu, pertanyaan saya yang pertama yaitu apa saja bentuk partisipasi orang tua siswa atau masyarakat dalam pengelolaan sekolah ini? Kalau dari segi apanya nih, dari segi karakternya siswa atau dari segi prestasinya? Karena kan kalau berbicara masalah orang tua itu pasti semuanya ya. Yang mananya yang mau kita lihat, prestasinya siswanya atau berbicara umum tentang sekolahnya? Umum. Kalau secara umum itu besar sekali partisipasinya yang ditanyakan toh, karena di sini kan sekolah swasta. Nah, sekolah swasta itu kan semua pembiayaannya, bukan semua sih, 75% atau 80% itu dibiayai oleh siswa toh, karena kami menarik biaya dari siswa untuk bisa beroperasi. Jadi sangat besar partisipasinya, terutama dari segi pembangunan, kemudian dari segi sarana dan prasarana. Kami itu didukung penuh oleh orang tua siswa, karena kita tahu sendiri bahwa swasta itu tidak bisa beroperasi kalau tidak ada biaya dari siswanya, karena kita tidak dapat dari pemerintah, tidak disubsidi oleh pemerintah. Jadi memang sumber keuangan kita dari siswa itu sendiri, dari orang tua. Selanjutnya yaitu bagaimana sistem dalam pembagian kelas saat awal diterimanya siswa baru? Kalau sistem pembagian kelas pada saat awal sampai selesai itu di sini sistem acak. Jadi tidak melihat dari segi siapa yang paling tinggi nilainya ataupun siapa yang paling rendah. Karena kami di sini tidak ada perbedaan, yang pintar harus satu kelas dengan yang pintar, yang kurang bisa, yang kurang cepat memahami harus satu kelas dengan itu. Jadi tidak, di sini tuh random, tidak berdasarkan nilai. Begitupun dengan urutan tempat duduknya di kelas, begitu juga random. Cuman untuk urutan absennya kita sesuai abjad nama. Tapi untuk di kelas, tapi untuk pembagian kelas itu random, tidak mengikut di nilai. Kemudian bagaimana pengelolaan siswa saat penjurusan? Apakah sudah maksimal dan sesuai dengan tujuan? Nah, kalau dari segi pengelolaan siswa terkait penjurusannya, itu kita di sini menggunakan sistem kayak peminatan. Jadi misalnya siswa diberikan hak penuh untuk memilih jurusan.
Jadi misalnya siswanya senang dengan, tapi itu di awal masuk. Untuk kurikulum sekarang kan begitu, beda lagi dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi gencar-gencarnya. Tapi sekarang yang kita gunakan itu tergantung peminatannya siswa, tidak di semua hak penuh diserahkan oleh siswa. Misalnya siswa mau pilih TKJ, dia masuk TKJ. Tapi di lain itu ada juga di sini kita ada sistem perekrutan itu melihat dari nilai akademiknya, psikotesnya dengan tes kesehatan. Jadi misalnya di awal masuk mereka kan di sini kan ada pilihan pertama, pilihan kedua, sama kayak kalian kalau masuk kuliah itu ada jumlah pilihan toh. Nah, kalau di sini juga seperti itu. Jadi misalnya di hasil tesnya itu di awal misalnya dia pilihan pertamanya itu pilih jurusan telekomunikasi misalnya, tapi pilihan keduanya TKJ, pilihan ketiga misalnya perhotelan, tapi pada saat tes kesehatan atau tes akademik kita kan ada standar nilai. Nah pada saat tes itu nilainya si anak ini tidak sampai pada batas minimal, itu kita alihkan ke pilihan kedua atau ketiga. Atau misalnya dia buta warna, kan kalau buta warna sudah otomatis tidak bisa masuk teknik ya. Nah, di sini kan ada teknik sama perhotelan. Jadi kalau dia buta warna itu sudah tidak bisa masuk teknik, secara otomatis dia itu ke pilihan kedua atau ketiga. Jadi misalnya jurusan pilihan keduanya itu tetap teknik, itu tidak lolos karena memang salah satu syarat untuk bisa belajar di teknik itu harus memang tidak bisa kalau buta warna. Nah begitu juga nilai akademiknya, misalnya kita ada standar nilai minimum, kalau siswanya tidak sampai pada standar itu tidak lolos. Jadi di sini tes Iya, ada tes akademik, tes kesehatan, buta warna, psikotes. Jadi ada banyak tahapan yang harus dilewati untuk bisa lolos. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana pengelolaan sekolah ini dalam bidang non-akademik seperti OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, kesenian, dan lain-lain? Kalau soal ekstrakurikuler itu didukung penuh sama sekolah. Jadi di sini tuh ada 19 ekskul dan semuanya disupport oleh sekolah. Jadi segala bentuk pembiayaannya itu dibiayai oleh sekolah, dan siswa wajib memilih satu ekskul dan maksimal 2. Tapi setiap siswa harus memilih ekskul minimal 1. Tidak boleh tidak. Yang pertanyaan selanjutnya Bu, apa peranan guru dalam pengelolaan sekolah? Peranan guru dalam pengelolaan sekolah dari segi kedisiplinan misalnya, itu kita di sini tidak menggunakan jam karet ya. Jadi misalnya jadwalnya jam 7 ya harus jam 7. Dari segi kedisiplinan berpakaian juga kami sudah diatur. Misalnya hari Senin pakai baju apa, Selasa itu pakai baju apa. Jadi dari segi kedisiplinan begitu. Kalau dari segi akademik itu gurunya mengikut ke siswa bagaimana pola belajarnya siswa. Misalnya siswa ada yang butuh bimbingan khusus, misalnya kayak di lab. Kan kalau lab itu kan di sini minimal 6 jam ya. Tapi misalnya 6 jam itu siswa masih kurang dan masih ingin belajar di luar jam pelajaran, itu boleh. Jadi kami sangat mendukung siswa-siswa yang ingin tambahan belajar, tapi tidak boleh mengganggu jadwal belajarnya mereka. Jadi misalnya mereka mau belajar setelah jam pulang dan gurunya ada waktu untuk itu, tidak ada keperluan yang mendesak di luar itu, kami sediakan waktu untuk membimbing mereka. Nah, kalau dari segi itu ya. Kemudian dari segi pembimbingan khusus, misalnya siswa-siswa butuh teman cerita kayak curhat begitu, tapi kan tidak semua juga siswa mau cerita sama gurunya. Tapi kebanyakan guru itu membuka ruang untuk siswa-siswa yang mau
eh, cerita, misalnya dari masalah belajarnya, masalahnya di luar seperti itu. Jadi kayak gurunya dianggap teman lah kalau di luar. Jadi teman curhat gitu. Jadi kedekatan antara siswa dengan guru di sini, kalau di kelas mungkin seperti siswa dengan guru, tapi kalau di luar kelas itu seperti teman, kayak begitu. Tapi siswa di sini tetap menjaga sikapnya mereka. Mereka tahu batasannya. Oh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Baik Bu, itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas partisipasinya.